Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik, hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pada pekan biasa ke-7. Selamat mengikuti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada suatu malam ada doa bersama di rukun. Kakek Joni, Nenek Kori, dan cucunya Berry juga hadir. Setelah doa rukun selesai, ketiga orang ini pulang terpisah. Lewatlah mereka melalui jalanan yang gelap. Kemudian datanglah si setan mencobai mereka. Setan ini lebih dulu berjumpa dengan si Nenek Kori. Namun dengan cepat, nenek menyebut doa dalam nama Yesus. Maka setan itu kalah dan hilang. Tidak putus asa, setan itu datang kepada si cucu Berry. Namun dengan sigap, Berry berdoa dalam nama Yesus. Si cucu berhasil membuat setan kalah dan hilang. Dengan kesal karena kalah, si setan justru lebih berhati-hati ketika berjumpa kakek Joni. Si kakek ketika melihat setan justru ketakutan. Momen ini digunakan si setan yang tidak ingin kalah untuk ketiga kali. Maka ia berteriak, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Si kakek Joni hilang. Saudara-saudari terkasih, ilustrasi sederhana ini mengajak kita untuk bermenung tentang seberapa besar iman kita pada Yesus. Dalam bacaan Injil, kita mendengar kegagalan yang dialami para murid Yesus. Para murid gagal mengusir roh jahat dalam diri seorang anak. Apa yang membuat para murid itu gagal? Jawabannya, karena mereka kurang percaya. Mengapa para murid kurang percaya atau beriman, padahal mereka dekat dengan Yesus? Hal ini muncul karena mereka tidak membangun kedekatan yang sungguh dengan Tuhan. Seperti kata Yesus, ketika para murid bertanya mengapa mereka tidak dapat mengusir roh jahat itu, karena mereka tidak berdoa. Doa berarti penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah. Itulah bentuk iman yang kokoh. Mengapa roh jahat perlu diusir dengan doa? Karena lewat doalah iman seseorang dikuatkan. Jika doa kurang, maka imannya pun kurang. Kekurangpercayaan pada Allah yang dialami para murid bukanlah seperti menolak untuk percaya, melainkan karena kelemahan manusiawi yang sulit untuk diatasi. Ada kemiskinan rohani yang mengganggu hidup mereka, kemalasan untuk membangun hidup yang dekat dengan Tuhan. Maka dalam kelemahan diri itulah, para murid membutuhkan kehadiran Yesus untuk menolong mengatasi kerapuhan diri, menambah iman mereka. Kuasa Allah sungguh besar dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala mujizat tidak serta-merta bisa terjadi, melainkan perlu campur tangan kehendak Allah dan iman yang kokoh dari umat-Nya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, marilah kita berusaha untuk semakin percaya atau beriman kepada Tuhan dengan menata hidup doa yang baik. Tidak ragu-ragu akan kuasa dan pertolongannya,
karena Tuhan mampu membebaskan kita dari kuasa kejahatan dan dosa. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.